apa saja sih yang dilakukan oleh tim Research and Development di PT Gondowangi, terutama mulai dari mendapatkan konsep, formulasi, hingga sampai produk kita ini ada di pasaran gitu ya. Jadi apa saja sih yang dilakukan oleh tim Research and Development di PT Gondowangi? Nah, pada pagi hari ini aku akan bahas tentang tim Research and Development itu sendiri seperti apa, lalu mungkin akan ada sesi tanya jawab, dan nanti setelah sesi tanya jawab selesai, aku akan adain games kecil-kecilan, nanti akan ada 2 pemenang dengan poin tertinggi ya. Jadi diharapkan semuanya menyimak agar bisa mendapatkan poin tertinggi di games tersebut, dan tentunya akan ada hadiah setelah games tersebut gitu ya. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja. Sebelum ke research and development itu sendiri, aku mau bahas tentang pengertian dari kosmetik dan industri kosmetika. Jadi, ini menurut Perkab POM, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi, kosmetik itu hanya digunakan pada bagian topikal, bukan pada di dalam tubuh manusia, atau tidak bisa diminum ya. Jadi digunakan pada bagian luar tubuh manusia, contohnya adalah epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut. Nah, fungsinya adalah membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Jadi kosmetik itu fungsinya adalah melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Gimana sih kalau kondisinya kurang baik atau kondisinya tidak baik, itu bukan lagi fungsi dari kosmetik, tapi itu lebih ke obat gitu. Lalu menurut Perkab POM, industri kosmetika juga dibahas oleh Perkab POM, yaitu merupakan industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi PT Gondowangi ini juga sudah memiliki izin usaha industri untuk memproduksi kosmetika. Nah, membahas tentang industri kosmetika sendiri, industri kosmetika ini dibagi menjadi 2 golongan menurut BPOM. Yang pertama adalah golongan A, di mana golongan A ini industri kosmetika dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik dan memiliki paling rendah 1 orang apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis. Sementara golongan B ini dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu. Jadi kalau golongan B ini dibatasi pembuatan bentuk dan jenis sediaannya dengan menggunakan teknologi yang sederhana dan memiliki paling rendah 1 orang tenaga teknis kefarmasian berkewarganegaraan Indonesia sebagai PJT. Jadi kalau golongan A bisa membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik, kalau golongan B itu ditentukan. Dan golongan A ini PJT-nya harus apoteker, sementara kalau golongan B, tenaga teknis kefarmasian juga bisa sebagai PJT. Lalu, nah ini BPOM juga mengatur bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah cair. Nah, kalau cair ini ada golongannya sendiri, yaitu cair, cairan kental, dan suspensi. Ada yang tahu kira-kira yang bentuk dan jenis sediaan kosmetika cair itu seperti apa contohnya? Nah, kalau cair ini contohnya udah banyak ya di pasaran, seperti hair tonic, lalu hair vitamin, itu kalau untuk hair care. Lalu kalau cewek-cewek pada suka pakai skincare, contohnya adalah toner. Nah, toner ini bentuk dan jenis sediaannya cair. Lalu golongan cair yaitu cairan kental. Nah, kalau cairan kental ada yang tahu nggak? Kira-kira contoh produknya apa? Izin, Bu. Iya, boleh. Serum. Serum, benar. Serum juga termasuk ke cairan kental. Ada lagi?
cairan kental itu ada serum, terus kalau sabun cair juga masuknya ke dalam cairan kental karena dia punya kekentalan atau viskositasnya ya. Terus shampoo juga masuk ke cairan kental. Lalu yang termasuk golongan cair ada satu lagi yaitu suspensi. Nah, selain cair, bentuk dan jenis sediaan kosmetika adalah setengah padat. Contohnya krim. Nah, seperti yang kalian tahu, day cream, moisturizing cream, terus ada sunscreen yang bentuknya krim, itu masuk ke dalam sediaan setengah padat atau semi solid. Lalu ada gel, masker gel, terus facial wash yang bentuknya gel, itu juga masuk ke dalam sediaan setengah padat. Lalu untuk cowok-cowok yang suka pakai pomade, hairstyling, itu masuk juga ke dalam sediaan setengah padat. Lanjut, ada cair setengah padat, dan ada bentuk dan jenis sediaan padat. Nah, kalau padat ini contohnya kalian pasti sudah menemukan, yaitu sabun batang, shampoo batang, terus deodoran stick, rempah dan bedak dingin itu masuk ke dalam bentuk dan jenis sediaan padat. Lalu yang terakhir adalah serbuk. Nah, serbuk ini dibagi menjadi 4, yaitu serbuk tabur, itu kalian bisa temuin di loose powder, udah banyak ya di pasaran loose powder, terus bedak bayi juga masuk ke dalam serbuk tabur, lalu ada lulur yang bentuknya serbuk, ada mangir dan garam mandi, itu masuk ke dalam bentuk dan jenis sediaan serbuk. Jadi bentuk dan jenis sediaan kosmetika ini dibahas di Perka BPOM, dibagi menjadi 4, yaitu cair, setengah padat, padat, dan serbuk. Nah, industri golongan B ini tadi kan dibatasin ya pembuatannya, produksinya. Nah, ini apa aja sih yang tidak boleh dibuat oleh industri kosmetika golongan B? Contohnya adalah yang pertama, kosmetika yang digunakan untuk bayi. Seperti misalkan sabun bayi, shampoo bayi, lalu krim untuk diapers agar tidak iritasi, pantat bayi tidak iritasi. Nah, itu golongan B tidak boleh membuat sediaan atau produk itu. Lalu yang kedua adalah kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, atau membran mukosa lainnya. Berarti seperti eye cream, lalu mouthwash, itu industri kosmetika golongan B tidak boleh membuat produk tersebut. Yang ketiga, tidak boleh membuat kosmetika yang mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, atau pewarna rambut. Nah, berarti hair coloring, lalu sunscreen, ber-SPF, lalu ada mungkin body lotion yang klaimnya adalah whitening atau brightening, lalu ada skincare yang memiliki klaim anti akne, itu tidak boleh dibuat oleh industri kosmetika golongan B. Lalu yang terakhir, industri kosmetika golongan B itu tidak boleh membuat kosmetika yang pembuatannya memerlukan teknologi tinggi. Contohnya memerlukan teknologi tinggi itu aerosol dan serbuk kompak. Berarti industri kosmetika golongan B tidak boleh membuat seperti deodoran yang bentuknya aerosol, terus serbuk kompak seperti cewek-cewek suka pakai two-way cake compact powder. Nah, itu industri kosmetika golongan B tidak boleh membuat produk tersebut. Nah, ini aku bakal balik lagi jelasin tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Yang pertama adalah cair. Nah, cair ini contohnya itu ada parfum, EDT, cologne, toner, body mist, face mist, hair vitamin spray, hair tonic spray. Nah, kalau di PT Gondowangi sendiri, untuk sediaan cair kita ada, nah ini contohnya, Natur Hair Tonic. Itu bentuk dan sediaannya adalah cair. Ini ada varian ginseng dan varian aloe vera. Lalu ada HG for Men, Eau de Toilette atau parfum. Itu juga termasuk ke dalam bentuk dan jenis sediaan cair. Lalu ada Natur Hair Vitamin Spray. Itu juga bentuk dan jenis sediaannya adalah cair.
Selanjutnya adalah cairan kental. Nah, cairan kental ini juga banyak ya ditemuin di pasaran. Contohnya shampoo, sabun, face serum, hair serum. Nah, kalau di PT Gondowangi sendiri yang produknya merupakan cairan kental adalah ini, Natur Shampoo. Kelima varian Natur Shampoo merupakan cairan kental. Lalu ada SG for Men Body Shower Gel. Ini juga ada Natur Skincare Calming Serum dan ada Natur Hair Recovery Serum. Kemudian cairan kental ada suspensi. Nah, suspensi ini adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Contohnya, kebetulan PT Gondowangi belum pernah membuat bentuk sediaan yang jenisnya suspensi ya. Tetapi ini aku ada sebuah merek dari Review, dia membuat bedak kocok di mana partikel padatnya tidak larut. Jadi bedaknya itu harus dikocok lebih dulu, maka dia disebut ke dalam suspensi. Lalu ada setengah padat. Nah, setengah padat ini yang pertama adalah krim. Krim adalah suatu sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dengan baik dalam bentuk emulsinya. Bisa air dalam minyak atau minyak dalam air. Contoh dari krim adalah day cream, night cream, moisturizing cream. Nah, kalau di PT Gondowangi sendiri, untuk yang bentuk dan jenis sediaannya krim adalah kita punya Natur Skincare Renew Skin Cream. Lalu ada lagi yang bentuknya gel, di mana gel itu merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, contohnya adalah sleeping mask, terus kalian kalau punya sunscreen yang bentuknya gel, ada moisturizer gel juga, terus facial wash juga sekarang ada yang bentuknya gel ya. Nah, di PT Gondowangi sendiri kita punya yang bentuk dan jenis sediaannya gel, yaitu Natur Skincare Sleeping Mask yang varian, ada banyak varian. Ini yang aku sebutin adalah varian pome. Dia berbentuk gel. Kemudian yang setengah padat ada lagi yaitu pomade. Nah, kalau pomade ini juga bisa ya ditemukan di pasaran, terutama cowok-cowok yang suka styling hair atau rambut mereka. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis sediaan padat. Nah, ini contohnya sabun batang, shampoo batang, lalu ada deodoran stick, terus ada rempah. Itu masuknya ke dalam sediaan padat. Lalu yang terakhir adalah serbuk, contohnya serbuk tabur, itu loose powder, lalu mangir, ada lulur yang bentuknya serbuk, dan garam mandi. Itu 4 ini merupakan bentuk dan jenis sediaan serbuk. Nah, di research and development ini, kita akan melakukan penelitian atau pengembangan. Jadi research itu adalah penelitian dan development itu adalah pengembangan, di mana tim R&D di PT Gondowangi khususnya akan meneliti dan mengembangkan new product maupun existing product. Kalau new product atau produk baru, misalnya kita punya konsep baru dari tim business development. Nah, tim business development ini akan mengembangkan konsep baru, lalu kita akan mengembangkan produk baru berdasarkan konsep baru yang kita terima dari tim business development. Lalu setelah itu formula baru yang kita buat itu akan launching sebagai produk baru. Tetapi tim R&D bukan hanya membahas soal produk baru. Jadi ada yang namanya exist product atau produk yang sudah ada di pasaran, yang sudah jadi, yang sudah ada di pasaran, itu kita bisa melakukan penelitian dan pengembangan ulang. Contohnya misalkan ada case di mana misalkan produk kita terdapat komplain dari customer, misalkan produk kita ini ternyata kurang wangi, jadi kita akan mengembangkan atau reformulasi produk kita yang sudah jadi itu agar sesuai dengan keinginan customer. Jadi misalkan produk A tadi yang aku bilang ternyata customer komplain kurang wangi, jadi kita akan mengembangkan produk itu agar menjadi lebih wangi dari sebelumnya. Lalu
misalkan produk B itu kata customer ternyata kurang lembut di rambut. Nah, kita akan melakukan pengembangan atau reformulasi agar produk kita menjadi lebih lembut, seperti itu. Jadi dibagi menjadi dua, ada produk baru dan produk existing. Lalu selain dari komplain customer juga kita biasanya existing produk ini kita bisa berdasarkan raw material. Jadi kadang ada raw material atau bahan baku yang shortage di dunia atau di global ya, shortage. Jadi kita harus mencari alternatif atau bahan baku pengganti gitu. Itu diteliti atau dikembangkan oleh tim research and development. Lalu selain bahan baku, misalkan ada peraturan dari BPOM tentang contohnya adalah misalkan preservatif seperti paraben ya. Sekarang kan paraben rata-rata orang sudah meninggalkan penggunaan paraben. Nah, awalnya produk kita menggunakan preservatif paraben. Tetapi karena sekarang isunya adalah paraben sudah mulai banyak ditinggalkan, maka kita bisa melakukan pengembangan terhadap produk yang menggunakan paraben tadi, sehingga masih bisa produk tersebut diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah alur dari tim R&D. Yang pertama, kita akan melakukan formulasi. Jadi setelah kita mendapatkan konsep dari tim business development, kita akan melakukan formulasi berdasarkan konsep tersebut. Setelah formulasi oke, kita lanjut ke step 2, yaitu kita akan melakukan panel. Di mana panel ini biasanya dibagi menjadi dua, bisa internal atau sesama tim dari PT Gondowangi, atau panel ke eksternal, ke masyarakat langsung. Nah, setelah panelis oke dan memberikan feedback yang oke terhadap formulasi kita, barulah kita masuk ke step 3 atau skala lab. Nah, skala lab ini biasanya kita akan membuat formula yang lebih berskala besar, biasanya sih 1 kilo ya. Nah, formula skala besar tersebut akan kita masukkan atau kita lanjutkan ke step berikutnya, ke tahap berikutnya, yaitu kita akan melakukan stabilitas, jadi uji kestabilan dari formula kita, lalu uji challenge test, di mana kita akan mengetahui apakah preservatif yang kita gunakan itu mampu menghambat bakteri di formula kita. Nah, biasanya kalau stabilitas ini dilakukan oleh tim R&D, tetapi kalau challenge test kita akan berkomunikasi dengan tim QC. Lalu setelah stabilitas oke, terus challenge test juga oke, kita akan melakukan pendaftaran BPOM dan halal. Nah, setelah pendaftaran BPOM dan halal atau nomor notifikasi BPOM sudah diterima, lalu sudah halal, nah lanjut kita ke step berikutnya, yaitu trial produksi. Trial produksi apakah bisa dilakukan produksinya di pabrik, lalu setelah trial oke, barulah kita melakukan produksi massal. Nah, aku bahas satu-satu. Yang pertama adalah formulasi. Contohnya, nah ini hal penting yang harus diketahui ketika kita akan melakukan formulasi. Yang pertama adalah pemilihan raw material. Nah, kalau pemilihan raw material ini biasanya kita mengikuti konsep dari tim BD. Tim BD ingin membuat, ini aku kasih contoh adalah Nature Miracle Calming Hydrating Toner ya, dengan cica dan witch hazel. Nah, tim BD ingin membuat calming hydrating toner dengan menggunakan cica dan witch hazel. Berarti kita sudah otomatis memilih raw material yang sesuai dengan yang ada di konsep tim BD, yaitu mengandung cica, mengandung witch hazel, terus misalkan di konsep tim BD ingin memasukkan sodium hyaluronat misalnya, nah itu raw material yang dipilih adalah berdasarkan konsep dari tim BD. Lalu setelah
memilih raw material, kita juga harus mengetahui karakteristik dari raw material tersebut. Aku kasih contoh, misalkan kita akan membuat serum vitamin C, di mana vitamin C ini kurang stabil di pH tinggi atau pH basa. Jadi kita harus memformulasikan serum vitamin C ini di pH asam, sehingga jika formula kita belum asam atau formula kita belum mencapai pH asam, ditakutkan vitamin C ini tidak stabil dan formula kita tidak stabil. Makanya kita harus mengetahui karakteristik atau sifat-sifat raw material yang kita gunakan. Lalu misalkan, itu kan tadi case vitamin C yang tidak stabil di pH tertentu ya. Lalu ada lagi misalkan zat aktif yang kita gunakan ini ternyata tidak bisa nih dilarutkan di air dingin, bisanya dilarutkan di air panas. Makanya kita harus memformulasikan atau melarutkan si raw material tadi dengan air panas. Nah, karakteristik-karakteristik seperti itu yang harus kita perhatikan saat kita melakukan formulasi, sehingga formula yang kita dapatkan itu oke dan stabil. Lalu yang ketiga adalah persentase zat aktif yang digunakan. Nah, ini masuk ke dalam klaim ya. Jadi, persentase zat aktif yang digunakan ini mengacu kepada klaim. Contohnya di sini adalah calming hydrating toner. Kita berarti akan mengklaim toner kita adalah calming. Berarti berapa sih persentase cicak yang digunakan untuk bisa ngeklaim calming? Seperti itu. Terus misalkan lagi body lotion brightening. Berapa sih body lotion brightening mengandung niacinamide atau niacinamide-nya sebagai brightening? Berapa sih persentase niacinamide yang digunakan untuk bisa ngeklaim bahwa body lotion kita ini brightening? Nah, seperti itu penting untuk dilakukan pada tahap awal formulasi. Lalu yang terakhir adalah prosedur yang bisa diimplementasikan di pabrik. Jadi jangan sampai ketika kita sudah melakukan formulasi, sudah panel, sudah stabilitas, sudah CT, lalu sudah keluar nomor notifikasi BPOM-nya, tapi ternyata mesin di pabrik itu tidak kompatibel atau tidak bisa digunakan untuk memproduksi formula kita. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, bisa nggak sih prosedurnya dibuat di pabrik gitu. Nah, keempat ini penting banget kita teliti atau kita analisis sebelum melakukan formulasi. Oke, nah tadi kan aku bahas tentang persentase dari zat aktif yang digunakan ya. Nah, persentase zat aktif yang digunakan itu akan mengacu kepada klaim, di mana kalian bisa mendapatkan data-data tersebut dari yang pertama data supplier raw material atau data supplier bahan baku. Biasanya data supplier ini berisi tentang dosage use yang bisa digunakan, terus ada tes in vivo in vitro-nya gitu. Jadi selain dari data supplier juga kalian bisa sendiri cari di jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah seperti itu untuk mendukung klaim dari produk kalian. Nah, kita bedah formula ya. Ini contohnya yang pertama Nature Miracle Calming Hydrating Toner. Nah, tim R&D dapat konsep nih dari tim BD bahwa mereka akan membuat toner dengan merek Nature Miracle dengan klaim calming hydrating toner. Nah, di konsepnya tim BD meng-highlight bahwa ini merupakan kebutuhan perawatan wajah khusus untuk kulit kemerahan. Lalu yang kedua, mengandung sodium hyaluronat. Yang ketiga, mengandung centella asiatica, witch hazel, allantoin. Yang keempat, tidak lengket, tidak perih, dan tidak purging. Jadi mengharapkan toner yang kita buat itu mengandung sodium hyaluronat, mengandung centella asiatica, witch hazel, dan allantoin. Berarti tim R&D
langsung memilih raw material berikut gitu sebagai zat aktif dari toner yang akan kita buat. Lalu bahan excipientnya apa aja sih? Nah, biasanya kita mengacu pada ini. Tidak lengket, tidak perih, dan tidak perjing. Berarti kita harus memilih atau menambahkan raw material zat aktif yang bisa membuat toner kita ini tidak lengket, lalu tidak perih. Berarti kita akan menambahkan anti-inflammation, lalu tidak perjing gitu. Nah, itu berdasarkan konsep ya. Jadi pemilihan raw material berdasarkan konsep. Ini kita bedah formula. Yang pertama, zat aktifnya ada centella asiatica, witch hazel, itu berdasarkan dari konsep tim BD. Lalu ada allantoin, yambin glycolic extract, aloe vera gel, sodium PCA, sodium hyaluronat yang tadi di request di konsep oleh tim BD, ada niacinamide dan ada devantenol. Lalu eksipien atau zat tambahannya adalah butilen glikol, phenoxyetanol, imidazolidinil urea, EDTA, dan biosaccharide GAN1. Nah, ini yang pertama adalah zat aktif Centella asiatica. Nah, Centella asiatica atau daun pegagan ini fungsinya itu adalah sebagai dia efektif untuk meningkatkan treatment dari small wounds atau luka seperti luka bakar, psoriasis, dan skleroderma. Lalu ada penelitian juga yang mengindikasikan bahwa Centella asiatica ini dapat membantu dari skin photoaging, selulit, dan striae. Nah, ini sumbernya yang aku dapetin dari jurnal. Berapa sih persentase Centella asiatica yang digunakan untuk ngeklaim calming tadi? Nah, ini ada dari jurnal juga jurnal tahun 2016 bahwa mereka sudah melakukan studi terkait Centella asiatica sebanyak 25 volunteer yang diaplikasikan 2 kali sehari ya, dengan formula 2,5 sampai 5% Centella asiatica yang digunakan. Nah, ternyata menurut jurnal tersebut di in vivo testnya bahwa formula yang mengandung 5% Centella asiatica ini ternyata memberikan efikasi terbaik untuk sebagai anti-inflamatori. Jadi kita bisa menggunakan Centella asiatica nih sebagai moisturizing dan anti-inflammatory properties sebesar 5%. Seperti itu. Jadi pemilihan persentase zat aktif berdasarkan jurnal itu seperti ini ya. Jadi ternyata 5% bisa untuk ngeklaim antiinflamasi nih. Berarti kita akan memasukkan di toner kita Centella asiatica yang digunakan adalah sebanyak 5% gitu. Lalu yang kedua, tim BD menginginkan adanya witch hazel di toner kita. Berarti kita harus tahu dulu nih fungsi dari witch hazel itu apa. Ternyata witch hazel ini berkontribusi terhadap astringent properties. Jadi secara topikal dia bisa sebagai astringent, lalu bisa juga sebagai antibakterial di kulit yang disebabkan oleh inflamasi yang disebabkan oleh jerawat dan eksema. Nah, berapa persen sih witch hazel yang diperlukan untuk dapat mengklaim hal tersebut? Nah, ini aku dapat dari jurnal juga, ada 2 konsentrasi ya. Ada yang menyebutkan 0,3% aja udah bisa nih witch hazel ngeklaim hal tersebut, atau di jurnal lain 0,62% juga bisa. Gitu. Jadi ini tergantung dari kalian masing-masing ingin membuat witch hazel-nya berapa persen gitu. Lalu yang ketiga adalah allantoin. Nah, tadi kan tim BD juga ada menegaskan tidak lengket, tidak perjing, dan tidak mengiritasi. Nah, allantoin ini bisa juga sebagai accelerate, jadi meningkatkan proses regenerasi kulit yang mengalami inflamasi. Jadi dia bisa juga
sebagai anti-inflamatori dan sebagai healing dari anti-inflamasi tadi. Jadi yang tadinya kulitnya kemerahan, terus dia bisa menghealing kulit kemerahan tadi gitu. Nah, berapa persen allantoin yang digunakan? Nah, tadi kan aku based on jurnal ya, sekarang allantoin based on supplier bahan baku. Nah, ini data bahan baku dari supplier menyebutkan bahwa typical use allantoin itu biasanya 0,1 sampai 0,5%. Tapi kalian harus tahu di sini allantoin ini bisa dilarutkan di suhu temperatur hanya sampai 0,5% aja. Jadi kalau di atas 0,5% kalian harus melarutkan allantoin pada suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Artinya allantoin ini memang lebih mudah dilarutkan di air panas gitu. Jadi kalau data supplier bahan baku ini selain use levels-nya diberitahu, dia juga memberitahu cara proses formulasinya seperti itu. Lalu setelah allantoin kita juga menambahkan zat aktif Viambin glycolic extract atau kalian familiar dengan bengkoang. Di mana bengkoang ini merupakan antioksidan dan antimelanogenik. Nah, di sini juga udah ada sumbernya dari jurnal bahwa di jurnal tersebut diaplikasikan pada 15 wanita dengan menggunakan masker 3 kali seminggu selama 5 minggu. Nah, selama 5 minggu itu dicek hasilnya, ternyata hasilnya adalah selama 5 minggu moisture dan konten minyak yang ada di kulit mereka itu meningkat sehingga eritema dan konten melaninnya menurun. Jadi bisa digunakan sebagai antioksidan dan anti-melanogenik. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah aloe vera gel. Nah, kalau aloe vera ini pasti teman-teman udah pada tahu ya, kalau dia bisa untuk treatment wounds, terus burns, lalu gigitan serangga, skin inflammation, terus dia juga bisa sebagai anti-inflamatori, lalu sebagai antiseptik, antimikroba, antitumor, terus dia skin protection, antibakterial, antiviral, dan yang lebih penting adalah dia juga bisa sebagai wound healing atau healing dari luka gitu, luka dari kulit. Nah, ini aloe vera juga kalian bisa cari tahu sendiri berapa sih persentasenya untuk ngeklaim wounds atau ngeklaim antiinflamasi, berapa persen aloe vera yang dibutuhkan di formula kita gitu. Lalu selanjutnya adalah sodium PCA. Nah, sodium PCA ini biasa digunakan untuk sebagai hair and skin conditioning agent. Untuk hair and skin conditioning agent. Jadi dia yang bisa membuat kulit kita jadi lebih lembut gitu ya. Terus ini juga aku dapetin dari data dari supplier dengan range concentration-nya adalah antara 0,2 sampai 4%. Nah, ini juga tergantung dari kalian mau seberapa sih banyaknya sodium PCA yang digunakan gitu. Lalu ada lagi sodium hyaluronat. Nah, kalau ini ada dari konsepnya tim BD ya. Jadi kita memang harus menambahkan sodium hyaluronat ke formula kita. Dengan klaim dia ternyata sodium hyaluronat adalah sebagai moisturizing. Di sini juga aku cantumin data dari supplier bahan baku sodium hyaluronat bahwa ini ternyata ada in vitro-nya, tes in vitro dengan dibandingkan antara sodium hyaluronat dengan pyrrolidose karboksilat, gliserin, dan sorbitol. Nah, ternyata di antara keempat bahan tersebut, ternyata yang lebih memberikan efek moisturizing adalah sodium hyaluronat. Gitu. Lalu, berapa persen sih sodium hyaluronat yang efektif sebagai moisturizer? Nah, ini ada recommended dose dari tim dari data supplier bahan baku di PT Gondowangi bahwa tergantung dari aplikasinya. Misalkan kita calming hydrating toner kebetulan di sini nggak ada ya, tapi contoh
calming hydrating toner ini merupakan masuk ke high moisture products. Berarti recommended dose-nya menurut supplier adalah kalian bisa menambahkan sodium hyaluronat antara 0,1 sampai 1% gitu. Tergantung kalian mau produk kalian itu seberapa moist sih gitu. Jadi bisa antara 0,1 sampai 1%. Kalau menurut kalian 0,1% itu udah cukup moist, ya udah pakai aja 0,1%, atau ternyata 0,1 kurang moist nih, mau coba di 1% atau mau coba di 0,5%, itu silahkan, terserah kalian. Tapi ini recommended dose-nya dari supplier adalah 0,1 sampai 1%. Nah, kalau untuk sunblocks kayak gimana? Kalau sunblocks recommended dose-nya adalah 0,5 sampai 0,5%. Jadi sodium hyaluronat ini beda-beda tergantung dari pengaplikasiannya. Lalu selanjutnya adalah niacinamide. Nah, kalau niacinamide kalian pasti udah tahu ya fungsinya. Selain brightening, dia juga bisa ternyata smooth out wrinkles. Jadi dia sebagai anti-aging pun bisa, asalkan kita tahu berapa persen sih niacinamide yang dibutuhkan untuk bisa klaim brightening, untuk bisa klaim anti-aging, untuk bisa klaim anti-inflamasi juga berapa persen. Nah, itu kalian bisa cari di jurnal atau dari data supplier bahan baku. Lalu ada depantenol. Nah, depantenol ini juga kalian pasti familiarnya dengan vitamin B5. Nah, vitamin B5 ini punya efikasi sebagai skin moisturizing. Di sini juga di jurnal ternyata disebutkan bahwa formula dengan 1-5% itu diaplikasikan ke volunteer selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari pemakaian, ternyata terdapat penurunan TWL. Sehingga ternyata di kesimpulannya adalah bahwa formula yang mengandung D-pantenol sebanyak 1% itu ternyata sangat efektif untuk sebagai skin moisturizing. Jadi kalian bisa mengikuti persentase dari jurnal ini. Kalian bisa menambahkan 1% vitamin B5 atau D-pantenol ke formula kalian gitu. Nah, ini rangkuman dari yang tadi aku udah jelaskan. Zat aktif apa aja sih di Nature Miracle Calming Hydrating Toner ini? Contohnya yang pertama tadi ada Centella asiatica. Centella asiatica ini wound healing dan calming. Lalu witch hazel, dia sebagai astringen dan antibakterial. Terus yang ketiga ada iambin glycolic extract, dia sebagai antioksidan. Yang keempat allantoin sebagai soothing dan anti-inflammation. Yang kelima sodium PCA sebagai skin conditioning. Keenam ada D-pantenol sebagai skin moisturizing. Ketujuh ada niacinamide sebagai brightening, anti-inflammation juga bisa. Lalu sodium hyaluronat sebagai skin moisturizing, dan aloe vera sebagai antiinflamasi. Nah, berikut zat aktif yang terdapat di Nature Miracle Calming Hydrating Toner. Nah, excipientnya apa aja? Excipientnya adalah butylene glycol yang pertama, yaitu dia sebagai humectant. Lalu EDTA, chelating agent. Kemudian ada biosaccharide GAM1, dia sebagai soothing, moisturizer, humectant, dan yang terakhir ada penoxietanol dan imidazolidinil urea, yaitu sebagai preservatif. Nah, kalau presentase dari zat aktif kan kita berdasarkan klaim yang ingin kita pakai ya. Jadi berapa persen sih yang bisa mendukung klaim tersebut. Nah, kalau excipient kalian bisa dengan trial dan error sendiri. Misalkan EDTA itu kan sebagai chelating agent ya. Jadi chelating agent itu untuk agar tidak terjadinya perubahan warna dari formula kita. Nah, ini kita bisa melakukan trial dan error sendiri. Berapa persen sih EDTA yang efektif untuk di formula kita gitu. Terus butylene glycol dia sebagai humectant. Nah, berapa persen sih yang kita inginkan itu butylene glycol sebagai humectant itu berapa persen, itu kalian bisa melakukan trial dan error sendiri sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah preservatifnya. Preservatif yang digunakan ini contohnya adalah penoxietanol dan imidazolidinil urea. Nah, kalau ini juga sebenarnya based on trial dan error. Tadi kan kita
akan melakukan challenge test juga kan, atau melihat apakah apakah preservatif yang kita gunakan ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, itu juga kita based on trial dan error. Namun, preservatif ini BPOM dibatasi penggunaannya kadarnya oleh BPOM. Jadi, kita harus tahu nih berapa sih persentase kadar maksimal yang ditentukan oleh BPOM untuk penoksietanol dan imidazolidinil urea sendiri. Jangan sampai ketika kita sudah formulasi dengan penoksietanol dan imidazolidinil urea, terus challenge test-nya udah oke, tapi ternyata kadarnya sudah melebihi kadar maksimum gitu. Jadi kita harus tahu dulu kadar maksimumnya berapa yang ditentukan oleh BPOM, baru kita bisa melakukan trial dan error sampai maksimal menggunakan kadar maksimum yang sudah ditetapkan gitu. Lalu, nah, setelah formulasi kita sudah jadi, kita udah tahu zat aktifnya seperti apa, excipientnya apa, barulah kita melakukan formulasi yaitu juganya sendiri. Yang pertama, kita panaskan dulu nih air centella asiatica ekstrak, witch hazel ekstrak, dan yambin ekstrak sampai dengan suhu 95 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kenapa kita harus air dan ekstrak-ekstrak ini sih? Karena yang pertama, kita menggunakan allantoin ini larut dengan air panas. Kita harus air dan ekstrak ini ini bisa larut sempurna gitu. Selain itu juga, kenapa kita harus panaskan air dan ekstrak yang kita gunakan? Karena air dan ekstrak ini sumber pertumbuhan dari mikroba. Jadi kita harus panaskan dulu agar tidak terkontaminasi oleh mikroba gitu. Jadi kita harus panaskan sampai juga untuk melarutkan bahan-bahan dengan panas. Nah, selanjutnya setelah sudah dipanaskan, barulah kita larutkan nih allantoin DTA dengan air panas yang kita sebut dengan campuran 1. Larutkan sampai dengan larut sempurna atau homogen, baru kita dinginkan campuran air dan ekstrak tadi hingga suhu 35-30. Kenapa? Karena tadi kan ada raw material yang bisanya larut dengan air panas. Ada juga raw material yang nggak bisa nih, atau nggak efektif kalau dilarutkan dengan air panas. Contohnya nih kayak niacinamide, depantenol, dan sodium PCA. Itu harus dilarutkan dengan air dingin gitu. Jadi kita harus melakukan pendinginan dulu air dan ekstrak tadi, dan kita larutkanlah niacinamide, depantenol, dan sodium PCA, dan kita sebut dengan campuran 2. Nah, lalu ternyata sodium hyaluronat juga tidak bisa nih dilarutkan dengan air panas, makanya kita menggunakan air dan ekstrak yang sudah dingin tadi untuk mengembangkan sodium hyaluronat. Jadi sodium hyaluronat ini kan bentuknya powder, lalu atau bentuknya serbuk. Lalu kita kembangkan dulu sodium hyaluronat dengan air dengan menggunakan homogenizer sampai membentuk gel. Nah, homogenizer yang ini contoh ada homogenizer yang digunakan di lab. Ini seperti ini ya homogenizernya. Nah, ini untuk mengembangkan sodium hyaluronat, atau kalau kalian punya thickener seperti Carbomer, terus HPMC, CMC, itu kalian bisa kembangkan menggunakan homogenizer ini. Nah, kebetulan homogenizer ini kita gunakan untuk mengembangkan sodium hyaluronat. Lalu, kita larutkan juga nih preservatif kita, imidazolidinil urea, kita sebut campuran 4, dan penoksietanol, kita sebut dengan campuran 5, sampai homogen. Lalu setelah sudah larut semua, kita masukkan semua bahan ke beker gelas utama, yaitu campuran air dan ekstrak yang sudah dingin tadi, terus campuran allantoin, campuran zat aktif niacinamide, depantenol, sodium PCA, lalu campuran 3 ini sodium hyaluronat tadi yang sudah mengembang, tambah butilen glikol dan biosakarit GAM1, kita masukkan ke beker gelas utama, baru kita mixing dengan bantuan mixer sampai homogen. Ini contoh mixernya yang ada di lab. Kita mixing sampai dengan homogen, sampai dengan tercampur rata. Lalu setelah itu
kita masukkan campuran 4 dan campuran 5, yaitu preservatif. Kita mixing kembali hingga larut sempurna dan homogen. Nah, selesai toner. Ketika sudah homogen, toner sudah selesai, sudah jadi. Lanjut, nah setelah toner kita bisa, tadi kan toner adalah bentuk dan jenis sediaan cair ya. Nah sekarang gimana sih kalau bentuk dan jenis sediaan yang krim? Nah ini aku kasih contoh formula Nature Miracle Renew Skin Cream. Bentuk dan jenis sediaannya adalah krim. Nah konsepnya sendiri dari tim BD, yang pertama, kebutuhan perawatan wajah khusus untuk membantu melembabkan serta menyamarkan kerutan akibat sinar UV. Berarti kita akan membuat formula yang melembabkan, menyamarkan kerutan, lalu juga bisa protecting terhadap sinar UV. Lalu yang kedua, nah ini mengandung antioksidan dari ginseng dan mengandung probiotik alami yang merawat kekencangan kulit wajah. Berarti kita bisa memasukkan zat aktif ginseng dan probiotik alami ke formula kita gitu. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan optimal dari UVA dan UVB dengan kandungan SPF 33. Berarti kita bisa memasukkan UV filter ke dalam formula kita untuk memberikan perlindungan kulit kita dari UVA dan UVB tadi. Persentasenya itu tergantung dari SPF-nya nanti. Misalkan yang diinginkan adalah SPF 33, berarti persentasenya kita bisa trial dan error sedemikian rupa terhadap UV filter yang kita gunakan agar mendapatkan hasil SPF 33. Yang keempat adalah anti-pollution. Nah, kalau anti-pollution ini, dia juga berarti dari raw materialnya sendiri ya. Berarti kita juga harus memasukkan raw material yang sifatnya sebagai anti-pollution ke krim kita. Ya, kita bedah formula satu-satu. Zat aktif yang ada di Nature Miracle Renew Skin Cream, itu ada tadi kan based on konsep ingin ada ginseng ekstrak, lalu ingin ada probiotik alami. Yang kita gunakan adalah Galactomyces ferment filtrate, lalu ada allantoin, ada vitamin E, biosakarit GAM4, bisabolol, sodium hyaluronat, niacinamide, dan depantenol. Lalu UV filter yang kita gunakan ini untuk mendapatkan tadi perlindungan dari UVA UVB sampai dengan SPF 33, ini UV filter yang biasa kita gunakan. Lalu excipient atau base. Nah, kalau base cream kan minyak dalam air atau air dalam minyak, itu berarti ada base, ada campuran air dan ada campuran minyak. Nah, ini base yang kita gunakan adalah campuran minyaknya gliseril stearat, stearat 20, stearat 12, steril alkohol, sampai ke petroleum atau vaselin. Nah, itu fase minyaknya. Fase airnya kan tadi ada air, ada ekstrak, terus ada zat aktif yang larut dalam air, itu fase air, dan ini fase minyaknya. Lalu selanjutnya adalah eksipiennya yang digunakan, ada EDTA, karbomer sebagai thickener, terus akrilat scopolymer, KOH untuk menetralkan karbomer, lalu ada silikon untuk memberikan feel dari skincare kita, yaitu Nature Renew Skin Cream. Lalu selanjutnya adalah preservatif atau pengawet. Kita masih menggunakan phenoxyetanol dan imidazolidinil urea. Nah, ini tadi zat aktif yang kita gunakan. Kita harus tahu dulu tadi ya, zat aktifnya berapa persen yang digunakan untuk memberikan klaim di produk kita. Nah, ini zat aktifnya aku langsung ringkas. Yang pertama adalah ginseng, dia ternyata bisa prevent aging of skin. Lalu natural probiotik atau probiotik alaminya tadi kita menggunakan Galactomyces ferment filtrate dengan dia bisa diklaim sebagai antioksidan dan moisturizing juga. Lalu vitamin E sebagai antioksidan, allantoin sebagai soothing dan anti-inflammation, lalu bisabolol sebagai anti-irritation,
Nah, depantenol sebagai skin moisturizing, niacinamide sebagai brightening dan anti-inflammation, sodium hyaluronate sebagai skin moisturizing, dan tadi ini ternyata raw material yang digunakan untuk diklaim sebagai anti-pollution, yaitu biosaccharide GAM4. Lanjut langsung kita ke cara kerja. Nah, tadi kan kalau misalkan yang bentuknya cair adalah kan kita tinggal mixing ya. Jadi tergantung dari zat aktif. Apakah larutnya dalam air panas atau dalam air dingin zat aktif tersebut gitu. Nah, kalau misalkan krim, cara kerjanya agak sedikit berbeda nih. Jadi kan kalau misalkan krim fase air, dan kalau air dalam minyak berarti air dimasukkan ke dalam fase minyak, atau minyak dalam air berarti minyak dimasukkan ke dalam fase air, seperti itu. Nah, fase minyak yang tadi kita gunakan itu bentuknya adalah berbentuk pelet-pelet, jadi kita harus melebur fase minyak tersebut, gitu, melebur dengan bantuan panas tentunya. Nah, karena fase minyak yang kita gunakan adalah fase panas, makanya kita juga harus air yang kita gunakan adalah air panas, sehingga diharapkan krim kita yang kita buat itu homogen atau tidak tertimbul gerinjil-gerinjil atau tidak larut atau tidak homogen istilahnya krimnya. Jadi kita harus mengkondisikan pada saat mixing air panas ketemu juga dengan minyak panas gitu. Jadi kalau misalkan nanti air kita dingin lalu kita masukin air panas, nanti fase minyak tersebut akan kembali ke fase awalnya yaitu pelet gitu. Jadi itu yang kita hindari. Jadi diharapkan air panas bertemu dengan minyak panas atau minyak panas bertemu dengan air panas. Nah, makanya di step pertama kita panaskan dulu nih air ekstrak dan galactomyces tadi sampai suhu 100 derajat Celcius. Lalu kita kembangkan karbomer. Nah, karbomer ini raw materialnya harus kita kembangkan terlebih dahulu, karena karbomer ini kan sebagai thickener ya, atau pengental. Jadi kita harus mengembangkan terlebih dahulu karbomer dengan campuran air dan ekstrak dengan menggunakan homogenizer tadi. Nah, setelah sudah homogen, kita juga melarutkan, tadi kan ada zat aktif allantoin dan EDTA ya, yang menggunakan air panas untuk kelarutannya. Nah, tadi campuran air dan ekstrak tadi kita gunakan untuk melarutkan allantoin dan EDTA, kita larut hingga homogen. Lalu kita pisahkan, ada yang masih panas dan kita pisahkan sedikit campuran air dan ekstrak tadi untuk kita dinginkan hingga suhu 35-30, gunanya untuk melarutkan zat aktif yang tidak bisa dilarutkan dengan air panas. Contohnya kayak tadi kan kita punya niacinamide, depantenol, sama sodium PCA. Itu kita pisahkan sedikit campuran air dan ekstrak tadi. Nah, sama juga halnya dengan sodium hyaluronat. Tadi kan sodium hyaluronat juga tidak perlu menggunakan air panas. Jadi kita pisahkan sedikit air dan ekstrak untuk zat aktif, melarutkan zat aktif, dan juga untuk mengembangkan sodium hyaluronat. Lalu kita panaskan base-nya nih, tadi fase minyak dan UV filter hingga melebur sempurna. Setelah itu, kita masukkan campuran air, campuran 1, 2, 3, dan 4, atau base-nya juga, ke dalam beker gelas utama, dan kita mixing dengan bantuan mixer sampai homogen. Lalu setelah homogen, ini ada tahap memasukkan fase akhir. Nah, fase akhir itu biasanya dimasukkan pada saat base kita itu sudah dingin. Jadi tidak bisa, apalagi preservatif ya. Preservatif juga kan tadi tidak bisa dimasukkan dengan air panas. Jadi setelah kita mixing dengan sampai homogen base dan air kita, itu kita biarkan kita mixing sampai homogen dan kita dinginkan sampai 35-30 derajat Celcius, barulah kita masukkan ke fase akhir.
masukkan fase akhir seperti preservatif, terus tadi silikon-silikon, baru kita mixing kembali hingga larut sempurna atau homogen. Nah, sudah jadi krimnya, kita lanjut ke Natur Hair Recovery Serum Almond Oil dan Ginseng Oil. Yang tadi toner bentuk dan jenis sediaannya cair. Terus yang kedua krim itu bentuk dan jenis sediaan krim. Nah, kalau ini Hair Recovery Serum merupakan hair serum, itu merupakan bentuk dan jenis sediaan cairan kental. Nah, ini konsepnya. Konsepnya adalah yang pertama, tim BD menginginkan strengthening treatment untuk rambut. Jadi, untuk rambut agar lebih kuat gitu. Lalu mengandung ginseng oil yang membantu merawat menutrisi rambut agar kuat dan sehat. Mengandung almond oil yang merawat kekuatan rambut agar tidak mudah patah dan bercabang. Lalu yang keempat, nah ini, aplikasikan di helai rambut, sisir dengan jari, hindari pemakaian di kulit kepala dan tidak perlu dibilas. Nah, dari sini kita bisa tahu raw material apa yang digunakan untuk hair recovery serum ini. Yang pertama kan ginseng oil itu udah pasti sebagai zat aktif masuk ke dalam formula kita. Lalu almond oil. Nah, ginseng oil dan almond oil ini ternyata tidak cukup nih untuk sebagai strengthening treatment. Kita bisa menambahkan oil-oil lain untuk menambahkan klaim strengthening treatment tadi. Lalu tim BD menginginkan diaplikasikan di helaian rambut dan tidak di kulit kepala. Berarti kita bisa menggunakan base yang pemakaiannya atau menggunakan raw material yang pemakaiannya hanya di helaian rambut aja dan tidak bisa digunakan di kulit kepala, dan raw material yang penggunaannya tidak perlu dibilas gitu. Nah, berdasarkan konsep itu akhirnya tim R&D membuatlah formula seperti ini. Zat aktifnya tadi ada ginseng oil, almond oil, lalu untuk tambahan strengthening treatment tadi kita menambahkan jojoba oil, aloe vera oil, kuku nut oil, vitamin E, dan olive oil. Lalu, karena tadi penggunaannya atau pengaplikasiannya untuk di helaian rambut dan tidak perlu dibilas, maka kita menggunakan base yaitu cyclotetrasiloxane, dimeticonol, cyclopentasiloxane dengan eksipien atau zat tambahan amodimeticon, karena tadi di konsep formulanya menginginkan bisa disisir dengan jari, maka kita akan menambahkan amodimeticon, dan kita pastinya karena ini untuk pengaplikasiannya untuk rambut dan biasanya cewek-cewek menginginkan rambutnya wangi, makanya kita menambahkan juga fragrance ke dalam hair recovery serum ini. Nah, kita bahas base-nya ya. Yang pertama, kita menggunakan cyclotetrasiloxane and dimeticonol sebagai base atau bahan dasar. Nah, fungsinya adalah dia sebagai conditioning hair, terutama untuk rambut bercabang. Keuntungannya, dia long lasting dan tidak perlu dibilas dengan air. Makanya tadi kita menggunakan base ini karena sesuai dengan konsep yang kita terima gitu. Nah, bagaimana compatibility-nya? Compatibility-nya gimana sih? Ternyata dia incompatible dengan air. Jadi ini bisa sebagai critical point kalian dalam melakukan formulasi. Dia incompatible dengan air, tetapi dia kompatibel juga nih ternyata dengan almond oil, incompatible dengan castor oil, kompatibel dengan jojoba oil, soybean oil, sunflower oil. Berarti oil-oil yang kita gunakan tadi sebagai zat aktif harus kompatibel juga dengan base yang kita gunakan, yaitu cyclotetrasiloxane and dimeticonol. Nah, kebetulan almond oil ini termasuk kompatibel terhadap base yang kita gunakan, gitu. Nah, tadi yang aku bilang, dia incompatible dengan water atau dengan air. Berarti titik kritis dari formulasi ini adalah kita diharapkan memformulasikan produk ini agar menghindari dari adanya kontaminan dengan air. Jadi beaker glass yang kita gunakan harus bersih dan tidak ada kontaminasi air. Lalu mixing atau mixer yang kita gunakan juga sebisa mungkin harus kering
dari air. Kenapa? Karena dia incompatible. Kalau incompatible, nantinya produk kalian antara base dan air mungkin akan terlihat terjadinya pemisahan, dan itu sangat-sangat kita hindari ya. Makanya kita juga harus melihat compatibility antara base dan bahan-bahan lainnya gitu. Lanjut, nah excipient tadi yang aku bilang kita menggunakan amodimeticon. Nah, amodimeticon ini fungsinya selain untuk protect hair from heat damage, jadi bisa juga nih ternyata hair recovery serum kita ini setelah kita shampooan, terus kita mengeringkan dengan hair dryer, biasanya kadang cewek-cewek suka catok ya. Nah, kita bisa dulu menggunakan hair recovery serum yang kita sudah menambahkan amodimeticon di dalamnya, karena dia bisa memproteksi rambut kita dari kerusakan akibat panas. Jadi setelah menggunakan hair recovery serum, diharapkan pada saat kita menggunakan catokan itu rambut kita terhindar dari kerusakan gitu. Nah, keuntungannya apa aja sih? Dia juga ternyata bisa juga sebagai conditioning, lalu dia improve sweat and dry combing. Jadi dia bisa langsung disisir dengan jari, mau rambut kalian lagi basah ataupun lagi kering, itu merupakan manfaat dari si amodimeticon tadi. Nah, compatibility-nya gimana dengan base yang kita gunakan? Apakah dia kompatibel atau ternyata tidak kompatibel? Ternyata compatibility-nya, amodimeticon juga non-kompatibel dengan air ya. Jadi ini critical point banget, jangan sampai ada kontaminan air. Lalu, ini base kita adalah cyclopentasiloxane and dimeticonol. Ternyata dia kompatibel. Jadi kita bisa menambahkan amodimeticon ke dalam base kita. Lalu yang terakhir adalah fragrance sebagai excipient kita. Nah, fragrance yang digunakan pun juga tidak bisa langsung ya udah karena wanginya ini enak jadi kita menggunakan fragrance ini gitu. Tapi kita harus tetap mau mengetahui fragrance ini kelarutannya di mana. Ada fragrance yang larut dalam air, ada fragrance yang larut dalam oil ataupun silikon. Nah, karena base kita tadi adalah silikon dan incompatible dengan air, maka kita juga harus menggunakan fragrance yang kompatibel juga dengan base kita gitu. Dan berarti kita tidak bisa menggunakan fragrance yang larut dalam air karena nantinya akan terjadi pemecahan atau formula kita akan terjadi pemisahan karena tadi fragrance dan base kita tidak cocok gitu. Jadi fragrance-nya juga yang kita gunakan harus kita lihat dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, ini cara kerjanya. Yang critical point-nya tadi yang aku udah jelasin berulang-ulang, jangan sampai ada kontaminasi dari air ya. Nah, kalau cara kerja dari si hair recovery serum ini cukup mudah. Jadi di dalam beaker utama ini udah ada base tadi dengan amodimeticon, lalu kita mixing hingga homogen, lalu larutkan seluruh oil atau zat aktif hingga homogen, barulah si campuran satu, yaitu campuran oil-oil atau zat aktif tadi, kita masukkan ke dalam beaker utama yang sudah berisi base dan amodimeticon. Baru kita mixing hingga homogen lagi. Kemudian kita masukkan fragrance ke dalam beaker utama, kita mixing kembali hingga homogen. Nah, setelah itu, setelah formulasi sudah jadi, kita akan melakukan yang namanya panel. Nah, panel ini kita menyiapkan minimal 2 sampel. Satu sampel itu sebagai pembanding kita. Misalkan kita membuat krim, atau tadi kita membuat hair recovery serum, atau tadi kita membuat toner, kita bandingkan dengan sampel pembanding atau namanya sampel kompetitor. Misalkan kalian ingin membandingkan krim yang kalian buat dengan krim yang sudah ada di pasaran. Apakah panelis ini akan lebih suka krim kalian atau panelis ini akan lebih suka dengan krim yang memang sudah ada di pasaran gitu. Tetapi kita juga harus benar-benar
memasukkan ke dalam bentuk wadah yang sama. Jadi panelis akan melakukan secara blind test. Panelis tidak tahu nih apa yang ada di dalam wadah itu. Apakah itu formula kalian atau apakah itu sampel kompetitor kalian. Lalu diberikan identitas yang jelas agar tidak tertukar. Nah, kalau di Gondwangi, sampel panel ini didistribusikan oleh tim BD. Jadi, sampel panel, 2 sampel tadi, tim R&D akan menyerahkan ke tim BD untuk didistribusikan ke panelis. Nah, ini alur panel dari setelah didistribusikan oleh tim BD, itu masuk ke dalam panel, didapatkan oleh panelis, dan panelis akan memberikan feedback. Ketika panelis memberikan feedback, apakah feedback tersebut memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria. Kalau feedback-nya memenuhi kriteria, kita bisa langsung melanjutkan formula tersebut ke dalam tahap stabilita. Tetapi kalau feedback-nya tidak memenuhi kriteria atau ternyata sampel kompetitor yang kita gunakan ini yang menang, formula kita tidak dipilih oleh panelis, maka kita harus melakukan reformulasi atau formulasi ulang dan melakukan panel ulang hingga panelis merasa cocok dengan sampel yang kita buat. Jadi hingga panelis memberikan feedback yang memenuhi kriteria kita. Lalu setelah memenuhi kriteria, kita melakukan stabilita. Nah, setelah stabilita oke, atau ternyata formula kita stabil, berarti formula oke nih. Kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tetapi kalau stabilitanya tidak memenuhi kriteria atau di tengah jalan ternyata formula kita tidak stabil atau terjadi pemisahan, nah kita harus melakukan formulasi ulang lagi dan kita melakukan panel ulang lagi sampai akhirnya stabilita oke. Itu panel. Selanjutnya formulasi udah, lalu masuk ke panel, kita masuk ke uji stabilita. Nah, uji stabilita ini untuk menentukan kestabilan dari suatu formula. Uji stabilita ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah intermediate. Uji stabilita intermediate ini pengujian produk pada suhu real atau dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu di suhu kamar. 25-30 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah dipercepat atau accelerated. Itu pengujian produk pada suhu dan kondisi yang dilebihkan dari kondisi sebenarnya dengan suhu oven 40-45 derajat Celcius. Nah, biasanya di suhu oven ini merupakan penentuan dari kadaluarsa suatu produk selama 3 bulan ya. Lalu uji stabilitas jangka panjang. Nah, uji ini merupakan uji real time yang mana dilakukan hingga masa kadaluarsa dari si produk tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh tim QC kalau uji stabilitas jangka panjang dan itu sudah dalam bentuk finished good. Nah, yang keempat, ini adalah uji stabilitas sinar matahari. Uji stabilitas sinar matahari ini sebenarnya tidak ditentukan atau tidak diharuskan, tetapi karena memang banyak produk-produk Gondwangi yang memiliki packaging atau kemasan yang transparan, sehingga kemungkinan terpapar oleh sinar mataharinya itu akan semakin meningkat, makanya kita juga harus melakukan uji stabilitas di bawah kondisi sinar matahari. Karena juga kan kalau misalkan sudah dalam bentuk finish good, terus sudah didistribusikan ke masyarakat dan sudah dipajang-pajang di etalase gitu, apalagi di warung-warung yang langsung terkena sinar matahari, ditakutkan atau dikhawatirkan ternyata sinar matahari itu mempengaruhi formula kita, makanya kita juga harus melakukan uji stabilitas sinar matahari. Nah, apa aja sih yang diamati di uji stabilitas ini? Yang pertama adalah organoleptik. Ini udah pasti ya, pengamatan visual dari warna. Apakah warnanya yang awalnya tidak berwarna terus tiba-tiba jadi kecoklatan, ataukah warnanya stabil, tidak berwarna terus sampai 3 bulan. Lalu baunya seperti apa? Apakah ada perubahan bau? Yang tadinya baunya bau fragrance tiba-tiba jadi bau tengik,
apakah baunya oke selama 3 bulan itu, lalu homogennya seperti apa, apakah homogen, apakah terjadi pemisahan, itu diamati di suhu kamar, sinar matahari, dan oven. Lalu uji stabilitas yang kedua adalah pH. Ini menggunakan pH meter sama di suhu kamar, matahari, dan suhu oven. Lalu viskositas menggunakan viskometer Brookfield LV pada suhu kamar, sinar matahari, dan suhu oven. Dan yang keempat adalah berat jenis, itu menggunakan pignometer. Nah, ini instrumen yang digunakan di lab. Yang pertama adalah ini, viskometer Brookfield LV. Nah, ini viskometer ini fungsinya untuk mengetahui viskositas atau kekentalan dari produk kita. Lalu pH meter ini untuk mengetahui pH, dan ini adalah pignometer untuk mengetahui berat jenis. Kalau organoleptiknya itu adalah pengamatan visual aja ya dengan mata kita sendiri gitu. Tidak perlu memerlukan bantuan dari instrumen. Nah, dari produk-produk kita tadi nih, uji stabilitasnya apa aja sih? Yang pertama, tadi kita bahas adalah toner. Kalau toner kan merupakan sediaan cair ya, jadi kita nggak perlu nih menguji viskositasnya atau kekentalannya. Jadi biasanya organoleptiknya aja atau visualnya aja, terus pH dan BJ. Lalu krim karena dia merupakan ada viskosnya, ada kekentalannya, makanya kita juga menambahkan viskositas ke dalam bentuk pengamatan kita. Jadi kalau krim itu ada organoleptik, viskositasnya, pH, dan BJ. Nah, kalau hair recovery serum, itu kan cairan kental. Dia juga memiliki kekentalan atau viskositasnya. Berarti kita juga bisa mengamati viskositas, BJ, dan organoleptik. Kenapa pH nggak ada? Karena base kita adalah silikon. Jadi kita tidak melakukan pengujian pH di Natur Hair Recovery Serum. Nah, ini ada video mengenai pengujian stabilitas di lab. Ini aku coba play ya. Nah, ini kita lagi coba untuk menguji pH dari sediaan shampoo. Tinggal klik read di pH meternya. Ya, sampai dia stable, ternyata sediaan shampoo ini memiliki pH 6,14. Seperti itu. Lanjut, setelah stabilitas, kita juga melakukan challenge test. Di mana challenge test ini kita ingin mengetahui apakah preservatif di dalam formula kita ini sudah efektif untuk sudah efektif di formula kita. Jadi diharapkan bakteri atau mikroba yang ada di formula kita ini tidak tumbuh di formula kita. Makanya kita akan melakukan challenge test. Nah, challenge test ini kita menyiapkan minimal 2 sampel untuk pengujian fisika kimia dan pengujian mikrobiologi, dan dilakukan oleh tim QC. Lalu setelah challenge test oke, barulah kita melakukan pendaftaran BPOM dan halal. Nah, pendaftaran BPOM ini dilakukan oleh bagian regulatori dengan tim R&D menyusun formula yang digunakan dan data dukung yang ditetapkan oleh BPOM. Lalu pendaftaran halal, karena produk Gondowangi semua sudah halal, jadi kita juga harus mendaftarkan produk baru ini ke halal yang dilakukan oleh tim KAHI. Nah, juga tim R&D menyiapkan formula dan data dukung untuk submit halal. Data dukungnya biasanya berupa flowchart, COA, MSDS, terus technical data sheet-nya juga ada. Kalau misalkan belum ada sertifikat halal, kita bisa memasukkan statement halal, kuesioner halal, dan source of origin dari supplier itu juga sebagai data dukung untuk proses pendaftaran halal. Nah, setelah kita mendapatkan nomor notifikasi BPOM, sudah
sudah halal produk kita, lalu packaging-nya sudah oke. Nah, kita langsung melakukan trial produksi, di mana trial produksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pilot scale. Nah, pilot scale ini di skala kecil, trial produksi di skala kecil. Ini skala yang dilakukan di PT Gondowangi, ada 200, 250, dan 300 kilo. Nah, ini skala terkecil yang ada di PT Gondowangi. Dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah pilot scale selesai sebanyak 3 kali, dengan cara kerja yang sama, itu kita langsung melakukan pelaporan hasil trial. Lalu ke skala besar, itu ada di skala 2,2, 2,5, sampai 5 ton, dilakukan sebanyak 3 kali. Itu disebut dengan scale up. Jadi pilot scale 3 kali, lalu lanjut ke scale up 3 kali, lalu kita melakukan laporan hasil trial. Nah, laporan hasil trial ini nantinya yang akan jadi acuan oleh tim produksi untuk diproduksi produk kita secara massal. Nah, ini ada beberapa feedback yang aku lihat dari Female Daily Review. Nah, ternyata apakah formula kita yang kita formulasikan ini sampai manfaatnya dirasakan oleh customer, kita bisa lihat nih dari review-review mereka gitu. Nah, sekian presentasi dari aku. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, silakan bagi yang ingin nanya langsung aja. Oke, Dira, ayo silakan. Izin bertanya, Bu. Kan sekarang itu kan banyak kan gitu, kayak skincare itu kayak digabung-gabungkan gitu, dikombinasi seperti dia moisturizer, terus dia bisa mencerahkan, bisa untuk jerawat gitu kan. Itu bahan-bahannya apa semua bisa digabung, dikombinasikan gitu, atau ada yang dia nggak bisa dikombinasikan? Terus gimana kita menentukan apakah dia bisa dikombinasi atau nggak bisa? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya, Dira. Nah, ini balik lagi ya. Jadi misalkan di produk kita itu multifunction ya jatuhnya ya. Jadi bisa sebagai brightening ataupun yang sekarang memang banyak gitu di pasaran, jadi dia bisa brightening, terus dia bisa klaim yang lain. Nah, ini tuh tergantung dari raw material, balik lagi raw material yang kita gunakan. Biasanya kita dulu nih gunakanlah misalkan niacinamide. Niacinamide ini compatibility-nya sama tadi satu atas DS terus berkombinasikan antara raw material itu kita bisa lihat dari real itu sendiri gitu. Nah, contohnya misalkan niacinamide dan vitamin C gitu. Apakah dia bisa digabungkan? Itu kita balik lagi lihat apakah bisa dari kelarutannya, bukan kelarutan, maksudnya kita bisa lihat dari si produk knowledge-nya, niacinamide bisa nggak, atau vitamin C bisa nggak, balik lagi seperti itu sih, Dira. Kira-kira terjawab nggak? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah sesuai dengan yang dimaksudkan pertanyaannya, Dira? Ya. Sudah jelas, Bu. Oh, oke. Atau Bu, izin saya Boleh, tambahin Bu. nggak? Kayaknya kalau dari pertanyaannya tadi, kalau saya sih kombinasikan, kalau misalnya dikomunikasikannya berbagai produk skincare, gimana Bu? Misalnya kayak tadi kan, kalau dia bilang punya moisturizer, krim, terus nanti mau pakai lagi produk yang lain, misalnya serumnya, moisturizer, atau mungkin ya kalau kita gabung itu maksudnya apakah mesti dari satu pabrik, satu lain gitu ya, atau
mungkin kita ada favorit nih untuk serum dari PT ini, yang krimnya yang lain, atau nanti apalagi kalau wajah kan yang kita pakai pelembab, pakai alas bedak, pakai bedaknya lagi. Nah, itu boleh ikut nambahin. Oh iya. Nah, kalau misalkan kan kalau biasanya orang-orang juga suka ya Bu, jadi facial wash, terus balik langsung ke toner, terus setelah itu serum, moisturizer. Nah itu biasanya nggak ada sih ketentuan harus dari produk mana. Yang penting dari zat aktifnya itu, apakah dia bisa digunakan berbarengan gitu. Misalkan kayak AHA-BHA itu nggak boleh nih, ternyata toner AHA-BHA nggak boleh setelah melakukan setelah exfoliating, kita nggak boleh AHA-BHA itu kita lanjut dengan serum retinol, itu nggak boleh gitu. Jadi kayak balik lagi, apakah bisa dipakai barengan itu tergantung dari zat aktifnya gitu Bu. Tapi kalau misalkan produk mana itu nggak ada masalah sih. Yang penting tergantung cocok nggak kulit kalian dengan produk itu gitu. Oke, jadi berarti kalau kayak gitu mungkin anak-anak farmasi kali ya Bu ya, yang ngerti. Untuk manajemen kalian nih paling nggak nih ya, berarti yang anak-anak udah dapat kuliah kosmetik, tahu belajar farmakologi, efek dari setiap bahan aktif, itu mungkin ya kalian dulu gitu ya, hati-hati. Nah tapi mungkin itu bisa jadi ladang untuk ini ya, memberikan pengabdian, kasih informasi ke masyarakat, ke teman-teman sendiri mungkin gitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke, silakan buat yang lain, untuk pertanyaan yang lain. Saya rasa tadi materi untuk hari ini sangat inspiratif, ya nggak sih? Pasti menimbulkan buat kalian nih yang udah kuliah teknologi sediaan, formulasi segala rupa tadi ya, beberapa kuliah juga disinggung, dan ini aplikasinya untuk R&D kosmetika kayaknya seperti yang sudah kalian lakukan, bukan? Selama ini kira-kira simulasinya ya di di praktikum, atau mungkin beberapa di sini ada yang udah penelitian Bu, jadi saya ikut join juga yang penelitian terutama di lab-lab kosmetik, lab-lab formulasi. Ya, pasti kayaknya jadi terinspirasi nggak sih kalian pengen cepat-cepat lulus terus kemudian kerja di R&D kosmetik, iya kan Ibu ya? Iya benar. Ya, oke, mungkin ada yang sekarang apalagi kalian sedang mengerjakan tugas nih tentang formulasi kan? Reformulasi seperti yang disampaikan oleh Bu Nadira. Bu Nadira hari ini slide presentasinya seperti bisa membaca keinginan saya, keinginan kami para dosen gitu ya, yang diharapkan juga muncul dari para mahasiswa ini. Ya benar deh, kayaknya merasa terbantu banget. Jadi mudah-mudahan juga menginspirasi untuk kalian semua yang sedang sedang merancang untuk mau meneliti apa ini semester depan, atau yang sekarang sedang mengerjakan tugas, nyiapin kumpul di weekend ini. Ya silakan Fatihatun, kayaknya mau nanya, silakan. Iya, saya mau nanya, izin ya Bu. Kan kalau kita lihat sekarang itu produk skincare itu banyak banget ya, dari beda-beda merek, dan dari harga yang termurah sampai harga yang paling mahal. Kalau kita lihat dari ingredients-nya itu sendiri kan mirip-mirip ya. Jadi saya kalau dari ingredient harga kita, karena kalau dilihat kandungannya sama kan, kemudian yang memang kasih produk yang harga mahal. Kemudian satu lagi Bu, kalau saya dengar presentasi Bu tadi kan produk yang dibuat di industri itu dapat konsepnya dari business development ya. Jadi saya pikir selama ini kalau konsep produk itu dari R&D. Jadi sebenarnya kalau untuk dari formulanya sendiri itu biasanya memang yang lebih mahal itu mempunyai kualitas yang lebih bagus. Karena apa? Karena biasanya raw material yang zat aktif yang digunakan itu, karena kan zat aktif itu memang mahal ya. Jadi zat aktif yang digunakan itu biasanya untuk mendapatkan klaim, kayak misalkan tadi aku kasih contoh Centella asiatica 5%. Itu kan untuk mendapatkan klaim calming itu membutuhkan Centella asiatica sebanyak 5%, yang otomatis
harganya pun akan lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang hanya memberikan klaim mengandung centella asiatica gitu. Jadi kalian bisa bedain kalau produk-produk di pasaran itu kayak klaimnya cuma mengandung centella asiatica atau mengklaim calming toner gitu. Mengandung centella asiatica toner atau mengandung calming toner. Otomatis yang akan lebih mahal adalah yang mengandung klaim calming toner tadi karena dia memiliki konsentrasi yang bisa mengklaim produk itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan di produk itu cuman tertulis mengandung atau tertulis mengandung bahan A. Nah, itu belum tentu kita bisa mendapatkan klaim seperti itu. Jadi, konsentrasinya mungkin aja bisa lebih kurang dari 5% tadi. Ya, misalnya mengandung centella asiatica, berarti bisa aja persentase centella asiaticanya tuh sebenarnya kurang dari 5% dan dia nggak ngeklaim kalau dia itu calming, makanya bisa lebih murah gitu. Itu kalau dari segi formulasi. Tapi kalau misalkan dari sisi marketing kan memang harganya kenapa berbeda-beda karena mungkin mereka punya budget marketing sendiri atau mereka punya marginnya sendiri. Nah, itu kan tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi kalau dari formula, aku kasih tips kayak gitu. Jadi jangan terpaku pada satu produk yang memang ngeklaim apa. Dan biasanya nih sekarang produk-produk lokal itu yang paling utama adalah kita udah bisa ngelihat dia clean beauty ya. Jadi dia udah mencantumkan berapa sih persentase zat aktif kayak Avoskin. Kan Avoskin sekarang udah ada tuh di labelnya. Dia ada 10% niacinamide. Nah, itu sudah pasti. Makanya kenapa mahal karena dia bisa ngeklaim 10% niacinamide itu dibandingkan dengan produk-produk yang cuma bilang mengandung niacinamide. Itu udah pasti beda banget harganya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau R&D, nah sebenarnya beda-beda sih setiap perusahaan. Ada yang dari konsepnya itu dari tim BD atau perusahaan lain nyebutnya mungkin product development. Jadi kayak semua konsep, terus data marketing, packaging-nya seperti apa, launching-nya mau kapan, itu kalau di Gondowangi adalah tim BD yang membuat gitu kan, atau mengatur timeline jadwalnya dari konsep sampai launching-nya sampai kapan itu tim BD. Nah, tapi kalau di perusahaan lain mungkin aja tim R&D. Jadi tim R&D-nya ada tim R&D yang khusus untuk konsep, ada tim R&D yang khusus untuk formulasi, itu tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau misalkan di Gondowangi sendiri, tim R&D-nya ini memang yang fungsinya untuk sebagai formulator. Jadi untuk formulasi produk, lalu pengujian dari produk tersebut seperti apa, terus dari trial produksi sampai dengan produksi akhirnya produk itu launching, itu menjadi tanggung jawab dari R&D Gondowangi gitu. Apakah ada yang kurang atau ingin bertanya lagi? Bisa? Jelas, Fathihatun? Sudah jelas, Bu. Terima Ya. kasih. Jadi mungkin lanjutan dari pemaparannya Bu Aida ya sebelumnya Iya, ya, betul, dari Bu. tentang proses pengembangan produk. Jadi nanti mungkin bisa ditengok lagi rekamannya Fathihatun yang dari pertemuan pertama ya kan hari ini di R&D. Ya silakan untuk yang lain yang bertanya. Febrika tadi kayaknya mau ngomong. Izin bertanya lagi, Bu. Oke, Dira silakan. Kan tadi kan kalau misalnya di Gondowangi itu kan yang menentukan konsepnya itu kan tim BD kan, terus diikut sama R&D. Kalau misalnya itu tim BD itu minta dibuatkan ini gitu, ternyata waktu dilakukan sama tim R&D itu nggak bisa loh ini dibuat gitu. Itu ada nggak pernah terjadi gitu? Pernah terjadi, tapi biasanya enggak sih, pasti tim BD itu udah tahu tim produksi itu seperti apa, terus mesin-mesin yang ada di PT Gondowangi itu seperti apa, mesin pembuatannya, mesin mixingnya, lalu mesin fillingnya
mereka juga harus udah tahu seperti apa sih biasanya. Jadi seharusnya memang tidak bisa kalau tim BD membuat konsep yang di luar Gondowangi, bisa atau enggaknya itu harusnya enggak sih. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lainnya. Mungkin dari yang laki-laki nih juga pengen bertanya. Pendiri Gondowangi juga pria kan ya, Bu ya? Iya, Bu, betul. Lim, ya. Formulator Gondowangi awalnya adalah cowok, Bu, pria, Ya. Bu. Iya. Oke, ini yang cowok-cowok nih juga ada di sini. Silakan. Jadi tadi Bu Nadira udah menyampaikan gambaran umum tentang peran apoteker ya Bu ya, prosesnya. Pertama ini R&D banyak dipegang mungkin oleh apoteker. Jadi mulai tadi apa yang sudah disampaikan ya, yang segala aspek dalam R&D yang juga mungkinnya simulasinya itu juga sudah dilakukan dalam tugas-tugas. Untuk persuntannya seperti yang dilakukan Bu Nadira dan kawan-kawan dari tim R&D di Gondowangi ya Bu ya, terutama dari studi literaturnya ya Bu ya, itu penting banget. Jadi pertama mungkin tadi dari konsep, kalian bisa lihat gimana nyusunnya konsep, mungkin bisa jadi role model tuh tadi presentasinya Bu Nadira untuk model presentasi. Nanti kalian mungkin yang mau sempro, seminar proposal, juga mungkin yang semhas, ya kan? Mungkin lebih simpel tuh contohnya Ibu tadi, gimana kalian membaca literatur dari jurnal, lalu mengambil kesimpulan dari situ, sehingga akan menentukan formulasinya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih kita mungkin bisa berharap mudah-mudahan Gondowangi di masa yang akan datang membuka kuota yang lebih besar untuk nanti ini mereka ini sekarang masih S1, nanti kan apoteker tuh PKPA, mudah-mudahan kuota lebih besar ya untuk para mahasiswa USU ya kan, untuk bisa kalian lihat juga tadi mungkin udah kebayang ya dari videonya juga waktu video di pertemuan pertama juga mungkin jadi banyak yang mungkin terinspirasi ya enggak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin yang kalian yang sedang menyiapkan tugas nih, mereka ada tugas formulasi juga Bu untuk nyusun formulasi dan kosmetik. Kemarin udah bikin slide-nya, nanti juga bikin videonya. Ibu tadi menyampaikan ada critical point-nya Bu ya dari setiap aspek formulasi itu yang mungkin hanya apoteker yang tahu, nah gitu kan. Nah itu yang mungkin harus kalian sampaikan juga mungkin nanti di dalam videonya. Jadi yang belum ngumpulin mungkin bisa mereview lagi tadi udah ini belum ya, paling nggak ngikuti tadi yang modelnya Bu Nadira udah contohkan, itu bagus sekali Bu, terima kasih banget. Terima kasih Bu. Kasih ini ke para mahasiswa, ini mudah-mudahan bisa diikuti yang baiknya ya kan. Ada yang mau nanya lagi silakan nih, mumpung sebelum ini ya Bu ya, kita ada kuis. Ya, ada kuis Bu. Ya udah paham semua atau ada yang mau ditanya lagi sebelum Bu Nadira mengeluarkan pertanyaan kuisnya? Ya, mungkin di ini aja Bu, kalau udah nggak ada yang nanya lagi bisa. Oke. Nah, ini ya. Kita masuk ke quizzes ya. Mungkin linknya bisa di-share aja Bu, di link share aja, jadi di kolom chat nanti mereka klik dari situ. Oke. Linknya sudah ya di kolom chat. Oke, silakan langsung ini ya, join ya, biar cepat. Ya. Langsung klik kita link share yang screen. di chat. Atau langsung aja boleh ke quizzes.com, ini masukin kodenya.
Masih 0 orang yang join. Silakan bisa langsung klik link yang di chat, kolom chat, atau kalian manual nih masuk ke joinmyquiz.com lalu masukkan kode gabungannya seperti yang di layar. Mana? Oke, udah 78 orang, 79, 85. Totalnya ada berapa, Bu? Ini 4 kelas, 100 berapa ya? Kita beda-beda sih tiap kelas. Kalau misalnya rata-rata 40, mungkin 160. Tapi yang hadir hari ini, palingan yang hadir di Zoom ya, sekarang sekitar 100. Kita 130 dikurang. Ikut aja semua ya yang ada di sini, baik yang di kelas ini maupun yang penelitian. Nanti. Oke, aku tunggu aja ya, Bu, Sekitar sampai 130 berarti ya, Bu? Sekitar 120 mungkin. Oke, udah 125 orang nih, Bu. Lanjut aja ya, Bu? Iya, boleh. Nanti kita mulai yang ya. masih ada gangguan langsung join aja nanti. Ya. Mulai ya. Ya. Sebentar ya, Bu, ada kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Ini juga kayaknya masih pada join-join juga. Ini waktunya bersamaan atau Ibu yang ini buka tiap soal? Bersamaan, Bu. Oke. Iya. Jadi bareng-bareng ya ngerjain ya. Benar. Bikin namanya sesuai dengan nama kalian ya, yang di KRS atau yang ya yang terdaftar di e-learning. Jadi biar nanti nggak susah manggil ya. Di rename ya, rename-nya sesuai nama di e-learning ya. Gabungnya ke link yang baru ya. Soalnya tadi error, Bu. Oh, oke. Sekarang diulang ya join-nya. Berarti keluar aja ya dari yang tadi. Iya, benar. Tadi error. Pesertanya nggak muncul. Nah. Yang tadi udah join di link yang tadi barusan ditutup aja, gabung di link yang terakhir di share ya.
Baru 18 orang. 20 orang. Kalau saya sambil buka, kok udah 140, Bu? Aku stop share screen aja kali ya, Bu, biar nggak sinyalnya. Ayo, baru 21 orang yang join. Bu, mungkin bisa di restart, Bu, di ininya. Kalau ini saya sambil buka juga 153. Ya, Oh, oke, mulai aja ya, Bu. ya. Udah ada berapa, Bu, di situ? Udah 100-an kan? Ya. Oke. 156, iya. Ya. Bu,
Sudah selesai semua? Sudah selesai semua kah? Kira-kira untuk berapa lama ini Bu di set waktunya? Tadi sih 3 menit doang, Bu. Oh, oke. Di sini Kalau di hasilnya Bu udah berapa ininya yang masuk? Mestinya udah semua ya kalau 3 menit. iya, udah dapet nih Bu 2 poin tertinggi. Mungkin bisa ditampilkan Bu kalau ada ininya. Sebentar. Ya, 2 poin tertinggi Selin Auleta sama Fatihatun. Oke, pada Selin, mana Selin? Ya, Selin Auleta. Ada? Selin Auleta? Ada, Bu. Ada. Selin dan Fatihatun. Tadi Fatihatun yang nanya ya? Iya, betul Bu. Iya. Fatihatun juga ada. Selamat, Selin dan Fatihatun. 10 nilainya ya. Terus cuman di bawah juga banyak yang 10, cuman mungkin dari waktu ya. Iya, dari waktunya Bu. Yang benar dan waktunya yang paling cepat, nah itu yang ini. Oke. Iya. Oke, jadi mungkin untuk Selin Fatihatun nanti bisa kirimkan alamatnya ya ke saya, nanti biar saya forward ke Ibu Nadira. Iya. Terima kasih Bu Nadira atas ya kuis dan juga door prize-nya. Mudah-mudahan ini makin menginspirasi anak-anak semuanya dan ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dwi dan teman-teman semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat ya materi dari aku. Insya Allah bermanfaat banget mungkin ya. Jadi saya harapkan para mahasiswa dapat nanti ini kan ada recordingnya ya, nanti bisa ditonton ulang lagi dan apa yang disampaikan oleh Bu Nadira itu adalah ya yang gambaran proses atau ya tahapan R&D yang dilakukan di industri kosmetika, dan itu juga mungkin yang kalian lakukan simulasinya juga pada tahap perkuliahan ini di Fakultas Farmasi, dan terutama nanti menuju nanti kalian mungkin semester 6 semester depan ini di akhir semester 6 udah mulai bisa untuk ya mensimulasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim R&D Gondowangi tadi, proses pengembangan, penelitian dan pengembangan untuk penelitian seperti yang mungkin kalian mungkin sebagian dari kalian ini satu angkatan mungkin ya nggak semuanya ke formulasi kosmetik atau formulasi obat, tapi kira-kira untuk yang akan ke formulasi itu kira-kira tahapannya seperti apa yang tadi udah disampaikan oleh Ibu Nadira, terutama untuk studi literatur itu bagaimana tadi Ibu Nadira mencontohkan meresume dari kalian kan baca jurnal ya. Kadang-kadang baca jurnal itu kadang bingung sendiri saking banyak informasinya ya kan Bu ya. Iya, betul. Nadira udah mencontohkan, bisa kalian lihat lagi nanti di slide-nya, mungkin dari abstraknya ambil hal-hal yang penting yang mungkin tadi udah digarismerahi oleh Ibu Nadira. Mungkin kalian bisa mencontoh juga cara belajarnya Ibu Nadira dan juga tim R&D dari Gondowangi tadi, gimana mengekstrak hal-hal penting atau meresume yang suka saya anjurkan ke kalian gitu ya dari apa yang kalian baca gitu. Terus juga tadi hal-hal penting dari aspek-aspek formulasi ya Bu ya, apa-apa yang boleh nggak boleh. Kita boleh aja orientasi produk mau ini, lalu formulanya apa yang diinginkan dan sebagainya, dan semuanya dipikirkan masak-masak, matang, paling nggak tadi untuk trial 3 kali ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu juga seperti yang
kami harapkan dari fakultas juga kalian nanti kalau setiap melakukan penelitian, setiap melakukan pengukuran itu tidak hanya 3 kali diukur, tapi juga bikin 3 kali percobaannya, artinya 3 batch paling nggak ya itu Bu ya. Iya, Ya kan ya Bu ya, bukan 3 iya kali betul Bu. kita bikin di tempat yang berbeda tapi formulasi sama, enggak ya. Mudah-mudahan itu lebih dapat kalian pahami maksudnya ya dari kuliah hari ini. Itu sangat berguna banget Bu, sangat bersinergi dengan apa yang telah disampaikan oleh para dosen, tapi mungkin karena mereka masih belum kebayang gitu ya, belum melihat langsung gitu ya. Nah ini kan dari praktisinya langsung yang udah melaksanakan di industri itu ya seperti itu juga gitu ya. Mudah-mudahan itu lebih memantapkan kalian untuk lebih paham gitu ya. Dan terutama ini yang sedang penelitian, mungkin beberapa ada di sini, itu tadi tentang tes panel ya Bu ya, dengan sukarelawan kan ya Bu ya. Nah ini juga beberapa penelitian, ada juga melakukan kayak uji hedonik, itu panel tes, itu adalah yang penting adalah kalau tadi saya tangkap dari kuliahnya Bu Nadira hari ini adalah mesti blind test. Iya, ya. betul. Kita tidak boleh memperlihatkan, memberitahu apa yang mereka coba gitu. Ya, mana yang placebo, mana yang ujinya, itu anggap semuanya sama gitu ya. Nah itu salah satu hal yang penting juga untuk melakukan panel tes, karena beberapa di sini yang ambil penelitiannya formulasi itu mereka juga ada pakai sukarelawan untuk tes ya, masih sebatas yang tes hedonik gitu, tes hedonik dan mungkin iritasi untuk keamanannya, dan juga dengan skin analyzer yang sederhana untuk ya gitu Bu. Nanti jadi mungkin ya di beberapa aspek kita bisa bekerja sama ya Bu ya untuk dapat meningkatkan mutu penelitian dari baik yang penelitian S1 maupun nanti yang pasca sarjana. Demikian dari saya mewakili dari Fakultas Farmasi mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Nadira yang telah menyampaikan materi pada hari ini, juga pada seluruh pemateri. Itu ada Ibu Aida Nurul Hanifah sebelumnya di pertemuan pertama, kedua itu ada Ibu Emi Setia Wulandari dan Ibu Tio Angelia. Mungkin Ibu Tio juga ada di sini ya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh tim Gondowangi atas kesempatan dan waktu yang diluangkan ini mengambil waktu ibu-ibu semua di hari Sabtu nih yang mestinya weekend ya. Tapi ya itu yang bisa kita sepakati karena ini kuliah kosmetika ini 4 kelas Bu. Jadi kalau ibu-ibu nanti masuk tiap kelas di hari kerja, ya repot banget kan. Makanya yang bisa menggabungkan 4 kelas di satu hari itu yang kosong ya Sabtu pagi ini. Jadi yang mudah-mudahan ini anggap sebagai share ilmu gitu ya di Sabtu pagi weekend ini bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Nadira dan pada seluruh tim Gondowangi kesempatannya juga para mahasiswa yang juga dengan telah baik mengikutinya, mudah-mudahan bermanfaat semua ya, dan juga pada Gondowangi juga semakin berkembang dan ya maju terus, terutama untuk mengembangkan mengeksplor bahan-bahan alam Indonesia. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu semuanya.